Masih proses diterima, tapi Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 330 KUHP tidak. Nah, kemudian tadi saksi sudah menceritakan keterangan. Akhirnya saksi mendapatkan putusan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang berkekuatan hukum tetap. Betul. Ya. Pertanyaan saya, ketika saksi pun sudah memiliki hak pengasuhan anak, apakah saksi kembali melakukan upaya melaporkan pidana seperti itu? Karena belum ada anak di saya kan gitu. Iya, jadi setelah saya eksekusi gagal 29 April 2021, hari itu juga saya langsung ke Pengadilan Agama Cibinong dan bertanya apa lagi langkah hukum yang bisa saya jalankan. Dan saat itu saya tetap saja tidak bisa melaporkan pasal 330 dikarenakan itu masih ayah kandung. Jadi responnya seperti itu. Satu lagi pertanyaan saya, saksi kan tadi agak mundur ya, saksi kan setelah eksekusi gagal sudah melakukan upaya yang berdasarkan putusan hak asuh anak tadi pun gagal gitu kan. Saksi mau melapor pidana pun tadi tidak bisa juga. Pertanyaan saya, sebelum saksi tadi ke akhir tadi ingin mempidanakan lagi, kan pidana itu menurut pandangan hukum itu adalah ultimum remedium gitu kan. Upaya yang benar-benar terakhir ketika seluruh upaya di luar pidana sudah dilakukan. Nah, yang ini jadi pertanyaan saya, selain eksekusi, apakah saksi sudah melakukan upaya-upaya misalkan melapor ke KPAI atau hal-hal lain lah yang di luar sebelum melapor secara pidana tadi? Sudah semuanya saya lakukan ke KPAI. Saya juga hari ini membawa surat resmi dari KPAI yang menyatakan terminasi kasus. Karena KPAI sudah berusaha memediasi, tapi pihak mantan suami saya tidak bekerja sama, jadi KPAI menyatakan kasusnya ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mencoba ke Komnas Anak. Saya juga sangat terbuka saat itu untuk bermediasi. Jadi kalau sebelum eksekusi itu kan pasti ada unmanning dulu ya, bisa datang mediasi. Saat itu juga saya bersedia mediasi gitu. Cukup ya? Sebentar, cukup yang mulia. Ya. Dari Presiden atau kemudian ada pertanyaan? Ya, ada yang melihat sedikit yang mulia. Sedikit, karena ini saksi memang terbatas kan, harus langsung boleh tapi ya. Satu-satu. Mungkin begini saksi, saya hanya ingin melihat ketika anak Anda itu diambil pada suami, itu prosesnya seperti apa? Apakah itu ada pemaksaan atau tidak gitu ya? Apakah itu misalnya diambilnya sepengetahuan saksi atau tidak? Nah ini penting. Kemudian yang kedua, ya, Satu-satu aja. hanya dua aja yang mulia ini. Jadi yang kedua, saya hanya ingin memastikan ketika anak Anda itu diambil oleh suami, apakah anak Anda baik-baik saja atau memang mungkin sakit atau apa diperlakukan tidak baik atau bagaimana? Apakah baik-baik saja atau tidak itu aja yang mulia. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada pemaksaan? Jawabannya iya. Jadi singkat ceritanya, saya ketika ingin bercerai, saya pulang ke rumah orang tua saya dan saya membawa kedua anak saya dengan dua suster. Lalu tiba-tiba suatu pagi mantan suami saya datang ke rumah orang tua saya, masuk tanpa izin dan langsung mengambil kedua anak saya. Jadi ternyata sudah bekerja sama dengan suster, seperti itu. Dari situ akses saya ditutup sampai detik ini. Ceritanya seperti itu, dan saya sudah berusaha untuk datang langsung ke rumah mantan suami, ditolak. Ada videonya juga, malah saya dimarah-marahin. Jadi saat itu saya memutuskan, ya sudah, saya tempuh jalur hukum aja dengan memperjuangkan hak asuh yang saat ini alhamdulillah saya miliki. Itu jawaban saya untuk yang pertama. Jawaban saya untuk yang kedua, ketika anak saya diambil paksa oleh mantan suami, anak saya yang kedua itu umurnya baru 1 tahun lebih. Air susu saya belum kering, Pak. Saya sampai harus datang ke dokter untuk minta obat supaya susu saya berhenti. Itu anak saya masih 1 tahun gitu. Jadi kalau saya ditanya
apakah anak saya baik-baik saja? Kalau secara faktanya saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. Tapi kalau dari batin saya, naluri saya sebagai seorang ibu, saya bisa menjawab tidak baik-baik saja. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, dari Hakim ada pertanyaan? Cukup ya, saudara saksi dari Hakim. Masih ada yang saksi? Cukup ya, tinggal ahlinya nanti dijadwalkan kemudian ya. Sebenarnya ahli sudah hadir sih yang mulia. Bukan, dijadwalkan kemudian karena kan keterangannya terlambat. Semua kami perlakukan seperti itu. Baik. Ya, mohon dipahami. Oleh karena Mahkamah Konstitusi masih akan menjadwalkan sidang PHPU, mungkin perkara ini belum bisa ditentukan kapan ditunda berikutnya karena bisa diatur dulu jadwal. Oleh karena itu nanti akan diberitahukan untuk persidangan yang akan datang akan diberitahukan kemudian oleh kepala. Begitu ya. Kemudian sebelum ditutup, dari pemohon mengajukan bukti atau menambah bukti P65 dan sampai dengan P68 ya. Izin yang mulia, untuk hari ini kami ada bawa satu tambahan alat bukti yang mulia. Sudah kami bawa daftarnya dan juga alat bukti P69 yang mulia. Ya, nanti diserahkan dulu ke itu lampiran dari yang saksi berikan hari ini ya. Lampiran Bukan jadi mulia, untuk tersendiri dari baik. pemohon. Kalau begitu diserahkan ke panitera dulu nanti supaya diverifikasi baru bisa kami sahkan pada persidangan yang berikut ya. Baik. Baik yang 65 sampai dengan 68 dulu disahkan. Baik, untuk para pihak, jadi persidangan belum bisa ditentukan kapan ditunda, tapi akan segera diberitahukan nanti sekiranya sudah ada jadwal yang pasti. Terima kasih ya saudara saksi keterangannya. Terima kasih banyak yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persidangan ini. Izin yang mulia, sebelum ditutup, jadi kami dari Kosa Penjen tidak jadi menandatangani yang mulia. Tidak jadi. Jadi Tapi, kita jadwalkan untuk ahlinya. ya, tapi kalau diperkenankan karena ini adalah masalah implementasi, barangkali harus ada pihak terkait ya, agar pihak terkait itu atau beberapa pihak terkait kalau bisa dihadirkan. Apa agak terkait kan ini kasus konkret, nanti pihak suaminya ditarik ke sini juga akan disamping kurang relevan juga karena nanti alimentasi kan itu bukan berkaitan dengan norma yang diuji sekarang. Itu memang kaitan perlindungan anak atau lain sebagainya itu nggak perlu dihadirkan. Ya nanti kalau itu kami diskusikan dengan para hakim dulu dalam rapat perusahaan hakim, nanti bisa kami sikapi bersama-sama dengan persidangan yang akan datang. Ya. Terima kasih. Baik, dan demikian sidang. Izin yang mulia, ini karena pesan dari ibu-ibu ini yang mulia. Dan saksi ini kan juga mewakili dari ibu-ibu. Kebetulan pemohon itu ada mau sedikit bertanya atau tanggapan tentang fenomena ibu-ibu yang Ya kan Bapak juga sebagai kuasa hukum, Bapak itu bukan penasihat Iya. hukum, kuasa hukum. siapa Jadi yang mulia. segala kepentingan ibu-ibu ini sudah diwakili Bapak. Kalau ada yang belum diakomodir oleh mahkamah, nanti di akhir sidang ada kesimpulan juga. Jadi sabar, nanti kalau ada hal-hal yang bisa diinsert di keterangan ahli, keterangan saksi, kalau masih ada saksi dititipkan di situ. Tapi kalau segala pernyataan kan sudah disampaikan melalui permohonan dan hal-hal lain yang termasuk Bapak menyampaikan pertanyaan tadi kan sebenarnya mewakili kepentingan. Itu ya. Baik.